Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Lihadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal mu'allif hadzal kitab asy-syarih nafa'anallahu bima wa bi ulumina fid darin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana kitabnya? Halamannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sama-sama belajar nih. Jadi juga dulu hanya sekedar ngaji nih, jadi tidak sampai memperdalam waktu itu makna netok. Makanya ini kesempatan untuk mengkaji lebih dalam kitab Fathul Qais. Dulu 2 kali pertemuan apa 3 kali pertemuan hatam. Karena cuma sekedar makna nih itu. Sama Mbah Said Abdul Rahim. 3 kali pertemuan dibaca, atau beliau kan cuma baca maknanya itu, biar dipelajari sendiri. Tapi setelah itu ternyata tidak sempat belajar. Baru sekarang ini mau belajar ini. Untung ada kesempatan ini ya. Kalau tidak ada kesempatan pertemuan kayak gini, tidak jadi baca kitab benar. Ini sebagai motivasi, pertemuan kayak gini ini motivasi untuk kembali buka kitab. Channel membawa berkah. Tambah banyak pertemuan seperti ini, insya Allah tambah banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakin bidhati al-ulya aida imil wujud. Sebentar. Aida imul wujud. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sifat yang wajib dimiliki Allah itu qadim. Qadim itu maksudnya dahulu, sesuai dengan zatnya Allah. Keberadaan Allah itu kan tidak ada permulaan. Mulai kapan? Tidak seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata mulai kapan untuk sifat wujudnya Allah. Karena keberadaan Allah tidak ada permulaan. Begitu pula yang tidak ada permulaan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu juga tidak ada permulaannya, kayak qudrat, iradat, ilmu, hayat, semua qadim, sesuai dengan zatnya Allah. Karena kalau tidak sampai ki qadim juga sebagaimana zatnya Allah, ini pasti mustahil. Berarti Allah Ta'ala keberadaannya misalnya ilmu Allah atau kudrat Allah itu khusus baru. Berarti Allah Ta'ala ada wujud itu tidak langsung kudrat. Baru beberapa lama kemudian baru kudrat. Kalau memang kudrat Allah itu tidak sekodim, tidak sedahulu zatnya Allah. Jadi zatnya Allah Ta'ala tanpa ada permulaan, sifat-sifatnya Allah juga tanpa ada permulaan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat itu termasuk ya. Karena hayat ini sebetulnya itu meliputi sifat-sifat yang lain. Hayat misalnya, ini otomatis Allah Ta'ala memiliki sifat qadim. Qadim kan dahulu. Hayat hidup. Ya.
Jadi sebetulnya cukup sifat hayat, qadim ndak usah itu ndak apa-apa. Karena istilah hidup, Allah Ta'ala hidup. Mulai kapan? Tidak ada mulai kapannya. Kalau ada kata-kata mulai kapan, berarti sebelum itu kan tidak hidup. Padahal Allah Ta'ala memiliki sifat hayat. Hayat itu hidup. Mulai dari tidak ada permulaannya sampai tidak ada akhirnya. Hayat. Kalau ada akhirnya, Allah Ta'ala misalnya ada akhirnya, maka berarti Allah tidak hayat. Misalnya ya. Misalnya Allah Ta'ala keberadaannya sampai tahun 2050 misalnya. Maka setelah itu berarti Allah kan tidak hayat. Setelah itu. Padahal Allah Ta'ala memiliki hayat. Hayatnya Allah itu tanpa ada permulaan dan juga tanpa ada akhir. Termasuk kalam. Kalam itu apa? Berkata atau berfirman. Firmannya Allah itu dahulu. Sama dengan zatnya Allah. Dan firmannya Allah juga tidak ada akhirnya. Sama dengan zatnya Allah. Zatnya Allah kan tidak ada akhir. Kalam Allah juga begitu. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Misalnya. Al-Quran itu ada awal, ada akhir. Dan baru ada yang jelas Al-Quran itu. Al-Quran kan baru ada. Baru pertama kali turun itu kan surat Al-Qadr itu. Al-Qadr ya benar. Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pertama kali. Kalau memang firman Allah dibilang qadim dahulu, padahal itu baru turun ketika Nabi ada di Gua Hira itu. Berarti kan baru terjadi, baru ada kalam. Begini yang perlu kita pahami, ketika kita bicara misalnya firman Allah. Firman Allah itu dahulu apa baru? Maka katanya Syekh Nawawi di sini, ketika ada orang nanya seperti itu ke kita, berupa tulisan itu. Kalau yang dimaksud adalah firman Allah yang ada di zat Allah, maka dahulu sama dengan zatnya Allah. Kalau yang kamu maksud adalah firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran, berarti itu baru. Itu ya. Nah, firman Allah yang benar yang mana? Firman Allah yang ada, yang terdapat pada zatnya Allah. Al-Qaim bidzatihi itu dahulu. Al-Quran itu bukan firman Allah. Loh, kok bisa dikatakan firman, bukan firman Allah? Padahal yang kita tahu Al-Quran kan firman Allah. Kenapa Al-Quran kok disebut firman Allah? Di sini disebutkan Al-Quran itu disebut firman Allah karena menunjukkan sebagian apa yang dikehendaki Allah. Sebagian ya. Al-Quran itu menunjukkan sebagian apa yang dikehendaki Allah, bukan semuanya. Saya pernah buat contoh, tapi ini tidak persis ya, cuma sekedar bikin mudah kita memahami. Kita ya pernah saya kasih contoh biar tambah paham, biar tidak salah paham maksudnya. Karena kita kalau bilang Al-Quran bukan firman Allah, kita kadang kaget, loh kok bisa bukan firman Allah? Padahal yang kita kenal kan wahyu wahyu kalam ilahi. Jadi Al-Quran itu menunjukkan sebagian apa yang dikehendaki Allah atau menunjukkan sebagian dari firman Allah. Tak kasih contoh, ada orang ngingu kambing. Gitu lah ya. Kadang orang yang ngingu kambing untuk berkomunikasi sama kambingnya, itu kadang pakai apakah bahasa isyarat atau bahasa apa, sekiranya kambing itu paham. Misalnya gimana caranya biar kambing ini paham ya? Maka kadang komunikasi pakai isyarat, pakai apa. Lah yang isyarat itu sebetulnya hanya sebagian dari apa yang dikehendaki oleh orang yang punya kambing. Hanya sebagian toh. Hanya untuk sekedar memberikan pemahaman itu toh. Bukan kok mewakili segala keinginan yang dimiliki oleh orang yang ngingu kambing. Al-Quran diturunkan sebagai kalam baru, kalam khusus, yang baru sudah ada hurufnya, ada awalnya, ada akhirnya, ada pertengahannya berupa huruf.
Itu diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan sebagian apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan semuanya. Kalau semuanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena firman Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, sama dengan zat Allah. Sama dengan zat Allah. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada hurufnya. Al-Quran kok ada hurufnya? Lah ya itu tadi sudah saya sampaikan, bahwa Al-Quran itu bukan kok berarti firman Allah persis, bukan. Tapi itu dari Allah. Dari Allah dan menunjukkan sebagian apa yang dikehendaki Allah. Biar kita tidak salah paham. Saya terus terang dulu juga tidak begitu mengerti. Awal-awal saya belajar tauhid, dulu tauhid saya itu yang pertama membingungkan itu. Itu adalah khamsatu mutunin ya. Nah, kitab khamsatu mutunin. Sifat yang kesekian nomor adalah sifat yang wajib pada Allah, sebagiannya adalah kalam. Kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara. Saya langsung janggal. Loh, kok bisa dikatakan tanpa huruf, tanpa suara? Al-Quran itu kemudian gimana? Kebingungan itu terus berlanjut sampai saya ngaji Qatrul Ghais ini. Setelah ngaji Qatrul Ghais baru paham antara Al-Quran dan firman Allah itu bagaimana. Ya. Al-Quran sudah jelas pakai huruf, dibaca ada suaranya. Katanya firman Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa akhir, tanpa awal, tanpa akhir. Nah, itu tadi sudah jawabannya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini merupakan jawaban dari pertanyaan begini. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billah? Bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar? Maka caranya, fal jawab, maka jawabannya, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Esa. Bakin Allah itu Maha Kekal, tidak ada akhirnya. Aida imul wujud layak kebalul fana. Tidak ada akhirnya, keberadaan Allah, wujudnya Allah, tidak ada akhirnya. Khallakun ay kasiru izharil mawjudati bi kudratihi. Khallakun serta meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta. Menciptakan segala sesuatu Allah. Ketika kita meyakini hal seperti ini, berarti kita iman kepada Allah. Wa kasiru taqdiri kulli wahidin bimiqdarin muayyanin bi iradatihi. Dan Allah juga yang menciptakan takdir, yang bikin takdirnya manusia ini juga Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak dan kuasa Allah. Selain kehendak, itu juga kuasa. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada kehendak dan kuasa Allah. Jadi kudrat dan iradat ini, iradat itu berkehendak, kudrat itu kuasa. Ini selalu bergandengan dua. Kalau cuma berkehendak tanpa ada kuasa, tidak mungkin terjadi. Tak mungkin ada sesuatu itu. Ketika ada kejadian di dunia ini, maka itu pasti atas iradat dan kudrat Allah. Kehendak dan kuasa Allah. Kalau cuma berkehendak tapi ternyata tidak kuasa, ya kehendak tinggal kehendak. Menginginkan sesuatu tapi tidak mampu mewujudkan, itu namanya cuma memiliki sifat iradah tapi tidak memiliki sifat kudrat. Memiliki sifat kudrat tapi tidak memiliki sifat iradah, tidak mungkin ada juga. Bisa bikin gunung tapi tidak berkehendak bikin gunung, tidak mungkin ada gunungnya. Makanya antara iradah dan kudrat ini selalu bergandengan. Kehendak dan kuasa, gitu ya. Kuasa tanpa kehendak tidak akan terjadi sesuatu. Kehendak tanpa kuasa juga tidak akan terjadi sesuatu. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki ya. Namanya ilmu tauhid ini. Sudah ya. Khalaqun razzaqun, dan juga kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki. Ini harus kita yakin semua yang saya sebutkan dari mulai kemarin. Ketika kita meyakini hal itu semua, berarti kita beriman kepada Allah. Razzaqun ay khaliqul arzaq awil murtaziqati wa musiluha ilaihim.
segala sesuatu rezeki yang kita miliki semua itu Allah yang memberikan. Kalau kita yakini hal ini, maka tidak akan pernah ada kecemasan, rasa cemas tidak pernah ada. Kadang kita itu bilangnya yakin, beriman kepada Allah, tapi seringkali menghilangkan Allah dari diri kita. Kita yakin Allah Maha Rezeki, Maha Pemberi rezeki. Nah, tapi ketika kita di PHK, cemasnya luar biasa. Allah yang beri rezeki, ketika gagal panen cemas. Lo katanya kamu yakin Allah yang beri rezeki. Nah, kau masih cemas seperti itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa dan mampu memberi rezeki kecuali Allah. Itu harus ditanamkan benar. Jadi sebesar apapun usaha dan ikhtiar kita, tidak sampai menafikan itu. Itu yang harus kita munculkan terus. Usaha, tapi kalau sudah misalnya mentok, tidak mampu, ya berarti Allah Ta'ala tidak berkehendak atau memiliki kehendak yang lain. Wasmur rizki la yakhtasu bil ma'kul wal mashrub bal kullu ma intafa'a bihil hayawan min ma'kulin wa masrubin wa malbusin wa ghairiha. Rizki itu tidak hanya sekedar apa yang kita minum, apa yang kita makan, yaitu itu yang disebut rizki itu bukan hanya itu. Kita kalau bicara rizki, maka yang terlintas dalam benak kita kan uang ya, dan kekayaan. Rizki berarti itu, padahal bukan hanya itu saja. Bahkan di sini dikatakan wa min a'zamir rizki at-taufiq li ta'atih. Dari sekian rizki yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dari sekian rizki itu yang paling besar, paling agung rizki itu adalah nikmat taufik. Apa taufik itu? Kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita mampu melakukan kebaikan, sholat bisa, sedekah bisa, mampu sedekah, mampu sholat, mampu puasa, mampu melakukan kebaikan, maka kemampuan yang ada pada diri kita, rizki terbesar sebetulnya. Yang perlu dan wajib kita syukuri, bukan hanya ketika dapat uang saja kita kemudian mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika setiap kita mampu melakukan kebaikan, maka setelah itu kita harus mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Setelah sholat, alhamdulillah. Setelah sedekah, alhamdulillah. Karena kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Karena kemampuan untuk melakukan kebaikan tidak diberikan kepada semua orang. Banyak orang-orang itu yang tidak mendapatkan kesempatan seperti yang kita miliki. Itu yang perlu kita syukuri. Di sini ini dikatakan wa min a'zamir rizki at-taufiq li ta'at. Ketika orang bersedekah itu rasanya senang seperti halnya ketika menerima, maka disitulah sebetulnya nikmat yang paling besar. Ketika kita sedekah, ada rasa senang, bukan kok nyesel. Ketika kita sedekah, kadang ketika angen-angen nyesel. Kok misalnya seperti itu bukan ya. Jadi amal taat yang paling baik dalam masalah sedekah, ketika kita sedekah senangnya sama ketika dengan kita menerima. Sedekah uang 1 juta. Senang luar biasa sama halnya ketika kita menerima sedekah uang 1 juta. Ketika itu sama, itu berarti sempurna. Kalau Mbah Fakih Langitan itu pernah mengatakan begini, ketika kita mampu sedekah sama dengan ketika kita buang kotoran, buang air besar, sama legoni. Jadi legoni kita itu sama dengan ketika buang kotoran. Maka disitulah kesempurnaan sedekah. Ketika kita buang kotoran, masa kita pernah eman-eman, sayang-sayang, eman-eman, membengi mangan sate, masa tak buang. Tidak ada seperti itu. Ketika legawani seperti itu, mau kemampuan kita, legawani dalam masalah sedekah, berarti kesempurnaan pahala sedekah akan kita dapatkan. Itu ya. Tapi ya, itu sulit. Saya kan pernah dapat cerita dari Habib Zain ya.
Habib Zain Dalwa. Beliau pernah ceramah itu dulu bahwa setan khusus untuk menggoda orang agar tidak sedekah itu ada setan khusus namanya. 70 setan. 70 setan khusus dibuat untuk menggoda agar orang tidak sedekah. 70 katanya. Dulu pernah ada ulama ceramah seperti ini. Di antara yang mendengarkan itu pengen buktiin, masa sampai 70 sih. Mau tak buktiin, saya ntar lagi pulang mau langsung sedekah. Masa sampai 70, tidak percaya. Akhirnya dia ketika pulang dari pengajian dengar ceramah seperti itu, pulang langsung buka laci penyimpanan uang. Dibuka lacinya, situ tumpukan uang mau diambil, ketemu istrinya. Buat apa mas? Saya mau sedekah katanya. Yang mana uang ini mau tak sedekahkan semua? Masa mau semua dah mas? Iya. Terus gimana ini besok uang SPP-nya anak-anak belum bayar katanya. Sangunya anak-anak besok mau pakai apa? Pokoknya semua dihitung, besok belum belanja apa semua dihitung. Akhirnya enggak jadi beneran. Mikir akhirnya didorong lagi tadinya, setelah ditutup. Setelah ditutup dia itu yang enggak jadi sedekah tadi itu datangi penceramah tadi yang menceramah 70 setan itu didatangi. Kiai saya percaya Kiai. Apanya yang percaya? Percaya kalau setan itu ada 70 setan khusus menggoda orang agar tidak sedekah. Kok bisa percaya? Iya. Jangankan 70 setan, satu setan di rumah saja saya tidak mampu melewatinya. Saya tidak mampu melewati satu setan di rumah, tidak mampu. Apalagi sampai 70. Ternyata dianggap setan itu tadi ya, pikir gagal. Ya ini ya tingkatan tinggi ini sebetulnya. Siapa yang tidak khawatir? Tapi kalau tawakalnya memang betul-betul kuat ya, kan masih besok itu misalnya. Mas sekarang tanggal berapa? Terakhir bayar tanggal berapa? Tinggal gini sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada rasa was-was, rasa khawatir dan sebagainya ya. Kekhawatiran itu kapan? Ketika ditanamkan oleh suara-suara yang berbisik tadi itu. Belum bayar, ini belum bayar, ada rasa khawatir. Seandainya tidak dengar itu, mungkin lurus tetap mau sedekahkan semua hartanya. Kalau menurut riwayat, Nabi itu tidak pernah ada makanan nginep di dalam beliau. Setiap ada makanan, pasti keluar. Sehingga ada penceramah dulu yang kontroversi itu, yang di Jember itu. Jadi manusia paling sombong Nabi katanya. Itu sampai banyak protes itu. Lah maksudnya kiai paling sombong itu, maksudnya kiai yang mengatakan Nabi paling sombong itu paling paling rajin sedekah, tidak pernah menyimpan makanan sedikit pun di dalam itu. Tapi ketika dikatakan paling sombong kan juga tidak pantas gitu. Tapi maksudnya seperti itu, maksudnya kayak paling yo-yo gitu lah kan, kalau bayangan kita ketika dikatakan paling sombong kayak yo-yo wae kan gini ya. Padahal Nabi itu ya karena tawakalnya yang tadi itu. Jadi khusus sedekah itu, khusus sedekah itu setan yang berbisik ada 70 setan. Mana tadi? Ya, jadi masalah wa min a'zamir rizqi at-taufiq li ta'ati. Wa rizqu qismani zahirun. Wa wal aqwatu wal at'imatu wa dzalika lil abdani. Rizki itu sebetulnya dibagi jadi dua. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Wa batinun wa hiya al-ma'arifu wal mukasyafatu wa dzalika lil qulubi wal asrar. Rizki itu ada dua. Satu rizki zahir. Rizki zahir itu adalah makanan-makanan pokok yang menguatkan. Makanan nasi, minum, makanan-makanan yang menguatkan fisik kita. Itu rizki zahir. Wa dzalika lil abdan itu adalah konsumsi badan. Ada rizki batin. Rizki batin itu al-ma'arifuh, ma'rifat atau mengenal Allah. Wal mukasyafatu dan kebukai hati. Hati ini kebuka dan itu wa dzalika lil qulub itu adalah konsumsi hati. Jadi batin kita perlu asupan sama halnya dengan zahir kita.
fisik kita ini perlu asupan, itu pasti perlu asupan, itu makanan, minuman, asupan-asupan agar badan kita jadi kuat dan sehat. Demikian pula sebetulnya yang perlu asupan itulah batin kita. Kita selama ini kan sibuk untuk memberikan asupan pada zahir. Batin kayaknya tidak pernah. Sehingga batin kita itu gampang gelisah, resah, was-was dan sebagainya. Kadang goyah. Karena memang kurang asupannya. Sehingga dalam siiran Jawa itu apa? Tombo ati ono 5 perkara ini. Itu sebetulnya asupan batin. Asupan batin ada 5. Itu yang perlu kita konsumsi tiap hari untuk konsumsi batin. Termasuk baca Quran, sholat wengi, weteng ingkang luwe itu maksudnya puasa, dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kalau berkumpul dengan orang-orang soleh itu hati kita jadi tenang. Karena yang dibicarakan itu bukan masalah kewaswasan dan kekhawatiran. Kalau kita ngumpul sama orang yang cinta dunia, kita jadi was-was. Kenapa? Karena ngumpul dengan orang yang was-was. Khawatir anaknya nanti tidak ada yang mau dimakan. Ngumpul sama sana yang dibicarakan pekerjaan, takut pokoknya semua gaji, pendapatan, dan sebagainya. Kita ikut khawatir. Karena ngumpul sama orang-orang yang seperti itu. Tiap hari yang dibicarakan pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Kita yang awalnya tidak terlintas untuk memikirkan itu, jadi mikirin itu, gara-gara ngumpul sama itu. Kalau pengen tenang, ngumpul sama orang yang tidak begitu peduli dengan masalah itu. Jadi tenang, yang dibicarakan masalah amal soleh, sesuatu yang mendapatkan ridho Allah, apa amalannya, kita tenang. Gitu. Sehingga kumpulono wong kang soleh kumpulono, kayak gitu ya. Biar kita tidak cemas gitu loh ya. Wa'lam annahu ta'ala yusilur rizqa ila jami'i makhluqatihi. Ketahuilah bahwa yang menyampaikan rizki ke setiap makhluknya itu adalah Allah. Jadi sebuah rizki itu Allah yang mengatur dan yang menyampaikan pada kita juga Allah. Sehingga ada istilah tidak mungkin rizki itu salah alamat. Nah, gitu. Kalau memang bukan rizki kita, ia tidak mungkin ke kita. Kalau memang rezeki kita, tidak mungkin ke orang lain. Karena sudah Allah yang menyampaikan. Kadang sudah ada di tangan, tapi bukan rezeki kita. Kadang ada di tangan orang lain, tapi itu takdirnya ternyata itu adalah rezeki kita. Itu yang misterius. Ya. Serba tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diatur. Saking kekhawatiran orang-orang kadang, padahal ini beriman ya. Orang-orang ini mengaku beriman, mengatakan ingin mengatur masa depan sama dengan mengatur hari ini. Lah yang berhak mengatur itu siapa? Enggak, saya ingin memastikan masa depan saya, misalnya. Masa depan saya pengen saya pastikan sebagaimana saya mastiin hari ini. Enggak bisa itu. Kayaknya mau menghilangkan peran Allah di situ. Siapa yang mau ngatur? Usaha ya kan boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai kayak mau mengambil peran Allah itu kan gimana ya? Nabi Sulaiman saja dulu kan pengen menggantikan peran Allah dalam masalah rezeki, pemberian rezeki ya. Izin pada Allah, ya Allah, dalam sehari apa berapa saya tidak tahu, lupa saya. Minta izin pokoknya pengen memberi rezeki makhluknya Allah. Karena Sulaiman terkenal kaya raya, luar biasa kekayaan. Akhirnya Nabi Sulaiman itu numpuk rezeki sekian banyak. Kemudian pertama kali dikasih rezeki ikan laut. Satu kali keluar ikan laut, habis rezeki yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ini masih ikan laut tok. Belum tanduk gitu, durung tanduk iki wis entek iki. Itu
Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu tidak mampu. Hanya sehari. Dalam sehari ternyata Nabi Sulaiman yang pada saat itu merasa sudah kaya raya, luar biasa, ternyata masih fakir, merasa sangat fakir ketika tidak mampu memberikan rezeki pada makhluk Allah. Sudah ya. Wa anna min asbabi sa'atir rizki kasratus sholati. Dan ketahuilah bahwa sebagian dari sebab-sebab dilancarkan rezeki itu adalah memperbanyak sholat. Jadi bagaimana kalau kita memperbanyak sholat agar rezekinya lancar misalnya. Kalau ikut ini tidak masalah. Berarti tidak ikhlas. Lah keikhlasan itu memang bertingkat-tingkat. Kalau keikhlasan itu gara-gara iming-iming atau sesuatu yang diiming-iming yang dijanjikan oleh agama termasuk ikhlas. Bagi tingkat pemula seperti kita ini ya. Sholat duha rajin, gara-gara pengen lancar rezeki. Wakinya dioyok misalnya. Biar apa? Biar rezekinya lancar. Apakah itu tidak ikhlas? Ya ikhlas. Kenapa? Karena memang janji Nabi itu. Kalau sholat waqi'ah, bikin lancar rezekinya. Sholat duha, bikin lancar rezekinya. Itu sudah janji Nabi. Jadi kalau kita beramal gara-gara janji Nabi, ya termasuk ikhlas. Tapi, ya bagi tingkat pemula ya, kalau ada tingkat mukhlisin itu lain lagi. Lain lagi, artinya semua amal karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Kalau beramal karena surga, ikhlas apa? Ya ikhlas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati, itu apa? Itu Al-Quran. Kita disuruh beramal lima maghfiratin, ya benar ya? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Lah itu karena surga berarti. Jadi beramallah ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Nah, kalau kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, wa jannatin, ada surga di situ itu. Ya sudah berarti itu ikhlas. Ada yang tingkat keikhlasan paling tingkat tinggi seperti yang dimiliki oleh Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah. Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah itu tingkat keikhlasan kan luar biasa. Tidak pengen apa-apa. Cuma pengen ridho Allah. Kalau ini salah satu doanya Sayyidatina Rabi'ah. Ya Allah, kalau saya beramal karena surgamu, masukkanlah saya ke neraka. Kalau saya beramal karena takut ke neraka, masukkan ke neraka. Terus amalnya kenapa? Karena ridha Allah. Saya tidak menginginkan surga, saya juga tidak takut neraka. Yang saya inginkan itu adalah ridha. Dan sebagian orang ada yang gayanya niru-niru ini. Jadi ketika beramal, misalnya sholat duha karena dapat rezekinya, biar rezekinya lancar, itu kadang dioyo-oyo, apa kamu udah ikhlas gini. Seperti saya, karena ridho Allah, tidak pernah menginginkan apa-apa. Itu bohong. Kenapa? Karena orang itu selama masih merasakan sate itu enak, itu tidak mungkin orang itu sama dengan Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Tidak mungkin itu. Karena menurut beliau, Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, tidak ada yang enak apapun di dunia ini kecuali ridha Allah. Wong dia itu surga saja, tidak menginginkan. Saya tidak mau surga. Kalau memang saya dapat surga tapi tidak dapat ridhamu, saya tidak ingin surga. Nah, kalau ada orang pengen niru-niru seperti ini, padahal dia masih merasakan sate itu enak misalnya ya, bohong itu. Kenapa? Karena surga itu jelas lebih enak daripada sate. Dia katanya tidak menginginkan surga, saya ingin ridha Allah, tapi ketika makan sate kok banyak makannya. Bohong sekali dia. Oh, itu surganya itu lebih jauh lebih enak dari makanan dunia. Mungkin ada yang setingkat itu sekarang, ada gaya-gayaan gitu. Kalau kita beramal karena surga, ya sudah karena surga. Gitu. Itu juga tidak salah ya. Tidak salah ya.
Juga dalam sabda Nabi itu ada ya, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu ditafsiri oleh ulama hadis sebagai karena menginginkan balasan dari Allah. Ihtisaban. Imanan karena iman. Barang siapa berpuasa Ramadan karena berdasarkan iman, wahtisaban dan karena mengharap balasan dari Allah. Nah, gitu. Ada hadisnya. Berarti berdasarkan hadis ini, para ulama itu mengatakan boleh kita beramal karena berharap balasan dari Allah. Sekalipun kata ulama tasawuf, orang amal seperti ini itu dianggap amalnya pebisnis. Pebisnis itu setiap mengeluarkan sesuatu kan harus ada timbal baliknya. Kayak orang yang punya toko itu. Nggak mungkin ngeluarin beras tanpa ada orang yang bayar. Ya. Saya tak kasih kamu beras kalau kamu bayar, kan begitu. Saya mau beramal kalau saya dapat pahala. Itu sama orang tasawuf itu kayak disalah-salahkan, nggak benar seperti itu. Tapi kalau menurut ulama-ulama fikih yang boleh-boleh saja, itu teruskan saja. Mana tadi itu? Ya. Jadi sini dikatakan wa anna min asbabi sa'atir rizki kasratus sholat. Memperbanyak sholat termasuk dari penyebab lancarnya rizki. Ini liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini karena berdasarkan firman Allah yang ini, maka menyimpulkan bahwa sebagian sesuatu yang menyebabkan lancarnya rezeki memperbanyak sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Perintah keluargamu, jangan biarkan. Kita memiliki tanggung jawab ya. Memiliki tanggung jawab ketika kita sudah menikah, itu tanggung jawabnya tambah. Dulu ketika kita masih bujangan, itu tanggung jawabnya tidak ada, hanya kita sendiri. Hanya saya sendiri sebelum nikah. Ketika nikah, maka ada tanggung jawab. Tambahan tanggung jawab, yaitu keluarga. Perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk sholat itu. Sabar, sekalipun berat, sekalipun menjenuhkan, membosankan, ya sabar. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, saya tidak meminta kamu rizki, tidak meminta rizki dari kamu untuk nafkahi kamu dan nafkahi keluargamu. Itu intinya ya. Jadi pertama, perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Terus dilanjutkan, la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta tanggung jawab padamu untuk menafkahi dirimu sendiri dan menafkahi keluargamu. Itu sudah nahnu narzuquka, saya akan memberikan rezeki. Artinya kita itu tidak diminta rezeki, tidak dimintai tanggung jawab untuk memikirkan rezeki yang kita makan dan dimakan oleh keluarga. Jadi yang diperintahkan itu apa? Yang diperintahkan hanya sholat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Saya tidak minta kamu rezeki untuk menafkahi dirimu sendiri dan menafkahi keluargamu. Nahnu narzuquka, saya yang akan memberikan rezeki kepadamu. Jadi ada kata-kata nahnu narzuquka. Tidak usah terlalu memikirkan rezeki kamu dan rezeki keluargamu, tidak usah. Kenapa? Karena nahnu narzuquka, saya akan menjamin rezeki kamu dan rezeki keluargamu. Yang penting perintah mereka untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah. Bersabarlah ini berarti memang sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa khashi'in. Berat. Karena terus menerus. Sekarang mampu melewati setan agar kita bisa sholat. Itu jangan merasa berhasil, karena nanti mau sholat lagi. Perang lagi sama setan itu ya. Sudah selesai ternyata. Besoknya ketemu lagi itu. Makanya selama hidup, kita itu akan selalu bertemu dengan nafsu, akan selalu berhadap-hadapan.
Sampai kapan? Sampai mati. Selama kita hidup, maka akan terus kita berhadapan dengan nafsu itu. Nafsu itu akan selalu menggiring kita agar tidak melakukan kebaikan, kecuali nafsu mutmainnah yang lain-lain. Jadi berdasarkan firman Allah yang ini barusan ini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Itu maka memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat itu gimana maksudnya? Masa mau zuhur sampai mau sholat 5 kali misalnya? Ya perbanyak sholat sunat mutlak. Atau sholat-sholat sunat yang lain itu yang banyak itu kerjain semua. Ada sholat sunat awabin, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat duha, sholat sunat witir, kerjain semua. Daripada sholat sunat yang aneh-aneh itu kadang sekarang itu. Kita sholat aneh-aneh itu maksudnya kita tidak pernah menemukan nama sholat sunat itu dalam kitab-kitab fikih. Sholat apa biasanya itu? Sholat nisfu Sya'ban misalnya. Ini tidak pernah ditemukan kitab-kitab fikih, tidak ada itu. Nisfu Sya'ban. 100 rakaat. Tidak benar. Mungkin di kitab tasawuf ada, tapi kalau di kitab-kitab fikih tidak ada. Malah ini dikecam oleh Imam Ghazali. Dikecam salat itu. Nah, daripada mengerjakan salat itu kan banyak salat sunat yang lain yang belum pernah kita kerjakan. Salat sunat wudhu masa pernah kita mengerjakan? Coba sekali-kali dilakukan, 1 kali aja selama hidup ya. Kapan salat sunat wudhu? Itu setelah wudhu sholat. Setelah wudhu sholat. Sholat apa? Sholat wudhu. Kapan waktunya? Yang penting setelah melakukan wudhu. Sekiranya sholat itu masih dianggap nyambung sama wudhu, maka waktunya masih ada. Kalau tidak nyambung, sekiranya lama, setelah wudhu si cangkruan, si rokokan, 2 lencer misalnya. Itu setelah itu hilang sudah waktu sholat sunat wudhu. Kenapa? Karena antara wudhu dan sholat itu dianggap putus. Kalau orang itu setelah wudhu, kemudian masih handuan, bajuan, itu masih dianggap nyambung. Jadi tidak disela-selangi, tidak dihalang-halangi oleh perbuatan yang dianggap memutus antara wudhu dan sholat. Banyak salat sunat itu banyak. Paling kita paling rajin salat duha toh. Salat witir, salat witir kalau Ramadan ya. Kalau di luar Ramadan jarang-jarang. Ini kita mau benar-benar mau bisnis sama Allah. Tapi tidak apa-apa, kalau bisnis sama Allah tidak akan rugi. Wa tijaratal lan tabur. Bisnis sama Allah yang tidak akan benar. Ya kita akui saja bahwa memang tingkat ibadah kita masih sekelas itu. Dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Ini sama ulama dianjurkan seperti itu, kita ikut yang ini saja, enggak usah yang aneh-aneh. Kita kadang omongannya saja pura-pura tinggi. Saya beramal ibadah kan, waduh gitu. Nah, biasa-biasa saja. Kita amalkan yang ini saja. Ya. Dan juga apa tadi? Wa inna min asbabi sa'atir rizki kasratus sholati, dan juga kasratus sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita memperbanyak sholat akan memperbanyak rezeki, juga memperbanyak sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat. Berarti kita senang sholawatan, iya. Tapi senang sholawatan itu udah harus apa? Udah harus gabung sama majelis-majelis sholawat. Di rumah saja pakai tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dapat berapa itu kira-kira? Jadi begini maksud saya itu. Kadang kita gampang memvonis orang, gara-gara tidak pernah datang ke majelis sholawatan, dianggap kita tidak senang sholawat. Kalau kita mau hitung-hitungan, ayo lebih banyak mana? Kamu sholawatan hanya ketika ada majelis saja. Saya sholawatin di rumah per hari itu minimal 500. Misalnya, setelah sholat subuh 100, setelah zuhur 100. Tapi memang tidak kelihatan orang karena saya tidak joget-joget di majelis sholawatan misalnya. Itu
Kalau kita hitung-hitungan, ya kalah itu. Yang majelis itu paling sebulan sekali. Majelis selawat. Setelah itu tidak selawatan lagi, cuma di majelis selawat. Misalnya gitu. Jadi kadang ada orang yang tidak begitu sering serawung dalam majelis selawatan. Kira-kira ada alasan apa, misalnya alasan keluarga, atau alasan mulang, atau alasan mulang. Tapi jangan kita vonis dia kemudian tidak cinta selawat. Selawatan itu paling pendek ya. Paling pendek itu 1 detik, sallallahu alaihi Muhammad 1 detik, sallallahu alaihi Muhammad dapat berapa itu? Misalnya pakai tasbih itu sampai berapa per hari itu? 1000 itu tidak sampai berapa menit sih? Misalnya. Itu insya Allah di sini mengatakan bahwa sebagian dari sesuatu yang melancar rezeki memperbanyak salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir wal istighfar yang di sini disebutkan. Sebagian yang lain ada. Makanya di sini disebutkan wa inna min asbabin min. Sebagian dari sebab yang memperlancar rezeki. Sebagian itu di sini menyebutkan 3. 1 memperbanyak sholat, 2 memperbanyak sholawat dan salam pada Nabi, yang ketiga memperbanyak istighfar. Itu bisa dioyok itu, dioyok wis. Ya enggak, maksudnya kita enggak usah nunggu majelis selawat, ya enggak usah. Memang kalau syiarnya ya kalah. Memang syiar itu harus seperti itu caranya. Syiar selawat biar nampak. Enggak bisa orang cuma selawatan di rumah ini ada syiar selawat. Oh, nampak dari mana? Enggak ada. Jadi syiar selawat itu akan nampak ketika diadakan dalam acara besar-besaran. Majelis selawat yang tadi itu. Syiarnya iya. Sama dengan pengajian umum lah ya. Ada pengajian umum, ada ngaji. Pengajian umum itu biasanya yang global-global saja, yang detail, ini harus ngaji seperti ini. Maksudnya apa? Yang global itu kan begini, marilah kita rajin sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu dapat 27 pahala. Itu pengajian umum itu. Dan terus ketika ngaji detail bagaimana caranya sholat berjamaah yang benar, misalnya softnya harus bagaimana, itu detail itu. Secara global memang seperti itu. Kalau ngaji detail di pengajian umum, orang ngantuk. Misalnya pengajian umum kok menjelaskan tentang wudhu. Syaratnya wudhu harus begini. Kalau misalnya ada begini-begini, mau orang nih ada dengerin pengajian umum itu. Karena pengajian umum itu memang dapat detail seperti itu. Memang bukan tempatnya. Dan yang paling penting sebetulnya ya yang ngaji detail itu. Kalau tidak tahu caranya, cuman ada semangat gara-gara sering mendatangi pengajian umum. Di pengajian umum kita sering mendengarkan bahwa berjamaah dapat pahala sekian. Setelah itu timbul semangat luar biasa, saya mau berjamaah terus. Tapi caranya berjamaah tidak tahu. Ya pokoknya berjamaah misalnya. Akhirnya dia caranya berjamaah tidak tahu. Jangankan 27 yang didapat, 1 pun tidak dapat itu. Karena kita arahnya tidak tahu. Salah berjamaah itu kalau kita ngaji detail ya agak rumit. Di mustalah-mustalah sekarang antara satir, satir itu? Sekat ya. Sekat itu ya gimana, wong makmum itu harus mengetahui gerak-gerik imam dengan cara melihat imam langsung atau melihat makmum atau melihat orang yang melihat imam. Mungkin kadang tabirnya itu full, tertutup rapat antara perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu hanya mendengarkan suara takbir imam, suaranya tok. Kadang kalau keselip takbir 1 tidak kedengeran, itu sudah salbut itu. Ini setelah ini kan ruku takbirnya. Oh ya ruku. Berarti setelah ruku apa? Ini tebak-tebak. Ada yang keselip 1 tidak dengar. Jadi perkiraan dia masih ruku padahal sudah itu salbut itu. Nah, makanya salat berjamaah itu harus buka. Takbir itu paling depan itu, yang paling barat itu dibuka sedikit itu. Apalagi kadang imamnya sujud sahwi. Loh kok ada takbir lagi? Ini takbir apa ini? Bingung itu Pak Mumnya. setelah tahiyat akhir mau salam si Allahu Akbar lagi. Bingung itu. Mana mau apa kok masih takbir lagi? Karena tidak lihat imam.
Ya banyak persyaratannya ini. Makanya salat babun fi salatil jamaah itu pembahasannya luas sekali, panjang lebar. Jadi kalau kita angen-angen ternyata pengajian itu ada yang menumbuhkan semangat, ada yang menumbuhkan ilmu. Setelah dengar pengajian ada semangat luar biasa, tapi tidak dapat ilmu. Ada yang pengajian itu dapat ilmu, sekalipun semangatnya sudah ada dari awal. Dari awal sudah ada semangat, gara-gara semangat kemudian cari ilmunya. Yang paling ngentekno biaya ya pengajian. Kalau cuma ngaji detail dan ngentekno biaya paling kopi sak cangkir tok. Nah, pengajian umum sak pentase, lampunya, salonnya. Itu kadang masih debat antara panitia. Ini panggungnya hadap kemana? Ribet itu, padahal cuma pengajar kok sih ribet-ribet, cuma tinggal datangkan duduk bawa kitab ngaji, udah usah ribet-ribet. Mau salon ini itu ya memang penting, itu masalah syiar ya, masalah syiar itu memang penting acara seperti itu, karena kalau tidak ada seperti itu maka di kampung tersebut tidak kelihatan geliat keislamannya. Ini kok ndak ono apa-apa nih. Kalau ada seperti itu sekali-kali kan, oh iya ternyata di desa sana itu semangat keislamannya kuat. Ya, ini kelihatan. Kalau cuma ngaji-ngaji di rumah atau wiritan di rumah tak misalnya, ndak pernah menghadiri majelis zikir, ndak ada majelis zikirnya di rumah, tak baca istighfar di rumah, ndak kelihatan. Jamaah ndak pernah ke masjid, yang penting jamaah misalnya, ndak kelihatan. Siarnya ndak kelihatan. Robun. Sudah ya, sampai jam berapa? Sudah ya, cukup ya. Rabbun wa ma'nahu ma'budun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.